Jadi Bapak jelasin dulu sebelum mulai materi praktikum. Kita akan bahas FTP server. FTP maksudnya adalah file transfer protokol. Kenapa disebut file transfer? Ini kebutuhannya adalah terjadinya adanya model tipe TCP/IP yang terkenal sekarang itu mulai dari FTP. FTP server itu lahir lebih dulu. Jadi dulu itu sebelum menemukan IP address, mereka mentransfer file, download sama upload itu menggunakan FTP. Jadi disebutnya kalau sekarang itu kalau di via mobile itu disebut dengan sharing file gitu ya. Nah, dia yang penting menemukan alamat match address kalau dulu. Kalau sekarang karena sudah ada TCP/IP berkembang, maka FTP server itu pakai alamat IP server lokal. Tapi di setting bisa diakses di internet. Jadi file transfer protokol. Nah, itu gambaran umumnya apa yang disebut dengan FTP. Nah, bagian dari FTP banyak. Contohnya adalah IIS. IIS apa? IIS itu sama dengan XAMPP kalau di open source. Ya, kalau di open source itu namanya ada XAMPP, localhost. Nah, di IIS juga di Windows itu ada yang namanya IIS. Ya. Nah, IIS itu sama dengan fungsinya dengan localhost gitu ya. Oke, kita lanjut materi ke praktikumnya, masuk start. Ayo, Jis, jangan mau Jis. Lanjutkan Jis. Yuk, kontrol panel, kemudian ada add program seperti yang kemarin. Seperti install DHCP, kita akan menginstal tambahan komponen di Windows-nya. Add or remove program, masuk ke Windows komponen. Sudah? Di dalam komponen Windows itu ada application server, ada ya. Itu otomatis checklist karena kamu di awal sudah menginstal. Kecuali kemarin yang DHCP. DHCP itu kalau belum diinstal dia tidak muncul kalau DHCP server ya. Nah, kalau sudah muncul application server yang belum terchecklist, ini dicecklist dulu. Paham? Checklist dulu, masuk ke detail. Kita cek detailnya. Ya. Arahkan ke Internet Information Service atau IIS. Klik detail kembali. Diulang. Kita ulang dari awal ya. Oke. Masuk ke komponen Windows. Ada application server, ini diklik aja. Kemudian klik detail. Kemudian muncul IIS. Nah, IIS kalau sudah di checklist berarti sudah terinstall. Kalau belum terchecklist itu belum terinstall. Biasanya sudah terinstall kalau di 2003. Kalau di 2016 itu IIS diinstal. Diinstal ya, tidak langsung checklist. Detailnya belum ketahuan. Masuk detail sudah. Dah. Kemudian ada FTP server, kita checklist. Ini penting karena kita akan instalasi FTP di bagian komponen IIS. Jadi FTP-nya numpang ke IIS gitu loh, ya. Sudah?
Terus sama Internet Information Service Manager di checklist juga 2. Sudah. Oke. Kita klik oke. Sudah? Sudah? Oke. Sudah? Next. Nanti install sendiri ya. Tunggu beberapa saat. Ada yang gagal? Kalau yang gagal, ingat tadi yang di komponen pertama di checklist, masuk ke IIS di checklist, di IIS ada FTP di checklist sama Internet Service Manager di checklist. Ya, yang terakhir 2 checklistnya ya. Finish. Kalau tidak bisa terinstall, kemarin kan Bapak memberikan ISO. Kamu masukin dulu ISO-nya di di resource datanya, sehingga ketika diinstal dia memanggil data gitu ya. Oke. Kita next dulu ya. Kita next dulu, nanti yang ada trouble masalah instalasi IIS nanti bisa didiskusikan ya. Karena permasalahan tidak bisa install IIS itu hanya permasalahan komponen yang tidak terinstall di awal. Seharusnya instalasi di awal itu checklist semua. Ya, jadi kamu ketika install itu ada tipikal gitu ya. Ada yang satu lagi apa ya? Tipikal sama random kalau nggak salah. Nah, tipikal itu biasanya sudah checklist semua untuk keperluan konfigurasi manage server, sebenarnya sudah ada. Karena instalasinya nggak jauh beda. Instalasi yang ada di Bapak dengan kamu nggak ada perbedaan. Oke, sekarang kita masuk administrative tools. Nanti akan ada yang diinstal itu sudah muncul Internet Information Service IIS Manager gitu ya. Sudah? Diklik IIS-nya. Diklik IIS-nya. Oke, kemudian ada FTP site gitu ya. Oke. Nah, berarti yang sudah ada FTP site-nya itu sudah terinstall. Nah, kita akan mengkonfigurasi FTP site-nya. Klik kanan. Kita nanti sampai jam 10, konfigurasi lanjutannya dilanjutkan minggu depan ya. Oke, klik new. Klik new. Semuanya yang ketinggalan nanti bisa dilanjut ya. Kemudian FTP site. Perbedaannya begini. FTP site itu dia memberikan default FTP site. Default itu sudah dibuat oleh sistem. Sedangkan FTP site form file itu kamu membuat dashboard sendiri gitu loh. Perbedaannya ya. Ada yang default, kita belajar dasar berarti default dulu. Paham? Klik FTP site, kemudian next. Sudah? Nanti keluar description. Kita namain FTP net gitu ya. Nama kamu FTP net, nama kamu. Nama kamu, kalau namanya gedein deh biar gampang. Ya, namanya hurufnya besar semua. Dah? Next. Nah, kemudian di situ ada enter the IP address to this FTP site. Ingat nih, ingat ya.
kamu akan mengisi alamat IP yang ada di router terhubung ke klien. Berarti berapa? 172.16 itu ya? 51. Berarti yang satunya berapa? 192.16.51 gitu ya. Oke. Kemudian tipe TCP IP-nya, TCP portnya port 21. Sudah? Ya kamu IP yang di router berapa? Yang router terhubung ke LAN. Kan digambar kalau Bapak 172.16.51, yang sebelahnya berapa? 19, 192. Lah iya itu. Sebelahnya. Satu semuanya, klien baru 2 mulainya. Vhost 3. Sudah? Next. Nanti muncul FTP user isolation. Nah. Oke, kita pilih pada bagian pertama. Kenapa kita harus memilih yang pertama, do not isolate user? Maksud dan tujuannya adalah supaya user, di bawahnya sebenarnya ada keterangan, user bisa mengakses FTP lokal. User bisa mengakses FTP lokal directory. Artinya, nanti dengan rekan kamu bisa bergantian mencari file yang ada directory di server temannya. Paham ya? Nah, oke, next. Oke. Next, kamu mau naruh filenya di mana gitu ya, di dalam komputer kamu. Cari di browser. Lebih gampang di browser. Cari kamu naruhnya maunya di mana. Misalnya ya, saya membuat filenya di lokal C atau di, kalau di NRM ini di yang terinstall di apa, di dalam apanya, di dalam server. Jadi ada 2 pilihan. Di kamu ada berapa pilihan? Ya, lokal ini sama ini ya. Nah, ini akan aktif kalau virtualnya diaktifkan. Kalau ini tetap hidup. Nah, supaya kamu gampang membedakan, kita akan membuat folder. Coba kita buat folder dulu. Coba di C bisa nggak? Nah, di C kita buat folder home. Home ini fungsinya adalah untuk naruh file data, ya, supaya datanya bisa ditransfer ke user atau user mengambil. Konsep ini kalau di dalam Windows biasa itu adalah network sharing. Paham? Home sudah? Ya, home. Home namanya home. Enggak. Jadinya C/home. Sudah? Next. Kemudian ada permisi. Permission itu begini. Apakah baca doang? Apakah copy dan baca? Ya, di situ ada 2 pilihan. Kita checklist dua-duanya. Kalau read itu berarti ngapain? User bisa ngapain aja. Kalau writing itu bisa ngapain aja. Copy. Terus tadi si itu siapa? Ajis menyebutkan tadi apa? Create folder itu bisa. Jadi bukan hanya download, upload, tapi bisa meng-create, bisa merename, bisa edit. Jadi di sini full
akses user gitu ya, yang pilihan kedua. Kalau kamu membagi dengan rekan yang lainnya hanya bisa membaca di dalam ruang lingkup perusahaan, itu nggak jadi masalah. Tapi ada bagian, karena IIS itu bisa dibuat portnya berbeda. Misalnya port 21 kamu sebar ke karyawan, karyawan cuma bisa nengokin doang. Port 20, tadi kan ada settingan port ya, itu bisa dibuat dua. Dalam satu local server bisa dibuat portnya berbeda. Paham? Dalam satu alamat FTP site bisa dibuat dua lokal. Paham? Paham nggak? Paham ya? Oke, next. Finish. Sudah? Sekarang kita sudah punya FTP site namanya FTP NetUD. Kalau di kamu nama kamu sendiri gitu ya. Nah, pertemuan hari ini kita tuntaskan pada penamaan FTP dulu. Nanti di FTP ini, di FTP Net ini kita akan membuat sebuah halaman web kamu supaya file yang akan di-download atau di-upload itu lebih mudah diakses. Paham ya? Nanti ada setting IIS-nya juga. Nah, hari ini cukup konfigurasinya sampai di sini. Nanti Bapak akan kirim file dokumennya untuk praktikumnya serta video yang ini. Jadi kalian bisa melanjutkan praktikum yang sekarang ada, dilanjutkan di rumah. Paham ya? Oke, cukup sekian praktikumnya pada hari ini. Dilanjutkan minggu depan. Terima kasih.